Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana dengan Fatihah imam salah? Apakah diaminkan atau tidak? Oh, jadi kalau imamnya salah baca Al-Fatihah, apakah diaminkan atau tidak ya? Tergantung ketika baca doa yang isinya itu salah atau tidak. Ya. Kalau Al-Fatihahnya fatal salahnya, maka jangankan diaminkan, Mbak. Salat kita pun ikut dibatalkan. Ya, batalkan salatnya, kemudian ulangi salatnya. Kalau fatal salahnya ya, sampai merubah makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, pembuangan air di atap rumah saya masih suka terjatuh ke halaman luar tetangga. Ke halaman luarnya tapi ya. Kadang mungkin mengganggu, tetapi saat ini saya dan suami belum ada biaya untuk memperbaiki. Maka bagaimana baiknya Ustaz? Baiknya sampaikan permintaan maaf ke tetangganya. Mohon maaf, saya pengen perbaiki, kira-kira mengganggu atau tidak. Ya, harus punya sifat peminta maaf. Ya, khawatir tadi kita masuk dalam bagian yang dilarang oleh Nabi, yaitu mengganggu atau membahayakan orang lain, terutama tetangga kita. Jadi sampaikan permohonan maaf ya. Ini nanya tentang salawat ya. Saya tidak sebutkan jenis salawat yang ditanyakan di sini, tapi intinya begini. Kalau kita belajar yang benar, otomatis kita akan menyadari yang salah. Bagaimana kita bersalawat kepada Nabi yang benar, maka kita akan sadar nanti bagaimana salawat-salawat yang salah, baik dalam ucapan kalimatnya atau dengan tata cara bersalawatnya. Ya, ada tata cara salawat dengan joget-joget, dengan tambahan iku. Ya, subhanallah. Ini kemungkaran dan yang sangat disayangkan. Makanya hati-hati memasukkan anak perempuan terutama ke pondok. Anak perempuan mondok taunya pulangnya jago joget, Pak. Pulang-pulang malah jago apa? Joget, nggak bisa baca kitab malah jago joget dia. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Dan pengajian salawatan yang benar dan sunnah seperti apa? Ya, ibu rutin saja insyaallah, rutin ikut kajian kita di sini ya. Insyaallah nanti sedikit demi sedikit akan tahu jalan-jalan yang benar insyaallah. Apakah seseorang yang tidak pernah menjalankan sholat, baik sholat apa ini? Dan sholat waktu wajib kali ya, ataupun sholat Jumat tidak wajib disolatkan? Betul. Ya, kalau benar-benar nggak sholat maka jangan disolatkan. Kalau benar-benar kita tahu orang itu nggak sholat maka tidak boleh disolatkan. Kalau kadang sholat kadang enggak, maka masyarakat umum mensolatkan, tapi ustadznya, kiai setempatnya nggak perlu menyolatkan sebagai bentuk apa? Peringatan. Afan Ustadz, izin bertanya, adik ipar saya baru ditinggal wafat oleh ayahnya beberapa bulan lalu tanpa meninggalkan warisan 1 rupiah pun, karena semua hartanya telah habis dibayarkan utang pribadi sebelum ayahnya tersebut wafat. Namun beberapa hari setelah wafat beliau itu ada beberapa orang yang datang kepada adik ipar dan suaminya bahwa ayahnya itu memiliki utang kepada mereka, tidak membawa bukti catatan atau kwitansi apapun. Lalu adik ipar saya bertanya pada saya apa yang harus dilakukan, apakah ada kewajiban dia untuk melunasi utang, sedangkan tidak ada harta warisan 1 rupiah pun yang ditinggalkan oleh ayahnya. Ya minta tadi ya, minta bukti. Kalau nggak ada buktinya bingung juga ya. Minta bukti atau minta saksi. Ya, maka kalau tidak ada, semoga ini hal yang dimaafkan ya. Afan mau bertanya, apa arti dari kufur nikmat yang sebenarnya? Jika ada seorang akhwat mau berkunjung ke rumah seorang ikhwan, terus ikhwan tersebut menolaknya, apakah itu bisa disebut dengan kufur nikmat? Kufur nikmat itu adalah mengingkari nikmat, melupakan nikmat. Dan kufur nikmat ini bisa kepada 2.
Bisa kepada Allah, bisa juga kepada makhluk. Murid yang lupa dengan nikmat yang diberikan gurunya, nah, namanya murid apa? Murid durhaka. Sebagaimana anak yang lupa jasa orang tuanya disebut dengan anak durhaka. Jadi ada murid durhaka, juga ada anak durhaka. Dan yang paling banyak kata Nabi SAW yang mengkufuri nikmat siapa? Siapa? Makhluk yang banyak mengkufuri nikmat siapa? Mohon maaf, ibu-ibu perempuan. Kata Nabi ya, aku diperlihatkan, maka faraitu aktsara ahliha an-nisa. Aku uritu alayyan nar. Aku diperlihatkan, ditampakkan neraka, dan aku melihat wanita banyak menghuni neraka. Kenapa? Yakfurna. Nah, itu kalimatnya. Karena mereka banyak kufur. Kata para sahabat, kenapa kufur? Kufur sama Allah atau kufur kepada siapa? Tidak, mereka yakfurnal ashir. Mereka mengkufuri nikmat siapa? Suaminya. Jadi orang itu bisa kufur nikmat kepada Allah atau bisa kufur nikmat kepada makhluk, kepada manusia. Terutama ini peringatan kepada para istri. Ja'alakunnallahu an-nisa as-salihat. Semoga wanita-wanita yang ada di balik layar ini Allah jadikan wanita-wanita yang salihah, menjadi penghuni surga, dan senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk menjadi wanita-wanita yang taat kepada suaminya, yang menjadi pendidik untuk anak-anaknya, dan semoga bisa sabar menghadapi ujian yang datang dari suami-suaminya. Ketika ujian aminnya kenceng ya. Ya memang bapak-bapak, sekarang saya dakwah untuk bapak-bapak, para ikhwan, ini para suami ya, baik yang di dalam ataupun yang di pelataran atau yang di layar, maaf di yang ikuti online. Jangan sadis sama perempuan, jangan sadis sama istri. Karena di masa tua, naudzubillah ya, di masa tua kalau kita sudah ripuh, naudzubillah nih, semoga tidak, kita sudah susah, yang ngurus kita siapa? Istri. Ada sebagian suami yang bahkan sudah dia sudah nggak mampu lagi bergerak, bahkan mohon maaf, dia buang air, buang hajatnya di situ. Yang ganti popoknya, yang ganti ini siapa? Istri. Ya, maka berbuat baik kepada istri, karena di masa tua yang menemani adalah istri. Tapi ibu-ibu juga begitu. Ya, jangan bangkang kepada suami. Nanti siapa yang menemani? Suami juga. Anak katanya. Baik. Para jemaah sekalian, azani Allah yakum ajmain. Adapun yang pertanyaan di bawahnya, apakah si ikhwannya itu termasuk kufur nikmat? Tidak ya, karena nikah itu kan harus ada kecocokan. Kalau tadi menolak karena memang tidak cocok, ya jangan kita terlalu ambil hati. Ambil saja hikmahnya, ya barangkali memang ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana menjaga hati tetap ikhlas, tidak ujub saat beribadah? Misal kita terkadang sudah ikhlas untuk kajian, tiba-tiba ada yang bertanya dari mana? Kita jawab kajian, langsung mulai ada rasa ujub. Bagaimana cara menjaga hati? Kalau yang datang tiba-tiba, yang penting dilawan. Ujubnya muncul, dilawan. Jangan dinikmati, jangan dibiarkan mengalir. Kalau ujub tersebut muncul, itu manusiawi. Memang syaitan menghembuskan agar kita jatuh, rusak ibadah kita. Tapi kalau kita lawan, insya Allah tidak ada pengaruhnya ujub atau riya yang tadi muncul belakangan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana caranya agar tidak menyakiti pengurus RT dengan diadakannya iuran lomba Agustusan? Ya. Baik. Nah, kalau saya salah satu caranya, saya bilang begini, saya tambah uangnya, minta sumbangan untuk apa? Iuran. Saya tambah uangnya. Pak, maaf, saya kayaknya nggak ikut iuran, tapi ini uang 50.000 buat bapak makan. Senang gitu Pak.
Jelas nggak? Jadi bapak nih, bapak yang ikut ikut nyari sumbangan, bapak kan capek nih. Nah, ini buat makan, buat jajan bapak aja, buat jalan. Paham ya? Berarti kita kan tidak ikut serta dalam apa? Dalam hal yang mungkarnya. Karena ada apa? Ada musik, ada lomba joget, ada lomba ini. Nah, kita tidak mendukung perkara-perkara tersebut. Saya pernah begitu. Oh, dia senang, Pak. Oh, bos saya. Kencang masuk sakunya. Coba udah nolak, terus dipaksa, akhirnya ngasih goceng. Wah, cemberut sudah. Ya. Ustaz, tetangga saya punya pohon duren dan beberapa batangnya ke arah rumah saya. Dan setiap berbuah duriannya selalu jatuh menghancurkan genteng rumah saya. Subhanallah. Kebetulan beliau tinggalnya jauh. Itu hanya kebun atau lahan saja. Setiap durian jatuh saya selalu laporkan dan kirim bukti foto dan video. Tapi apa ini? Chat saya tidak pernah diindahkan. Dan beliau tidak mau bertanggung jawab untuk memotong batang yang ke arah rumah saya. Lalu apa yang harus saya lakukan saat ini ya Ustaz? Ya laporkan ke RT RW. Ya laporkan ke RT dan RW kalau memang tidak diindahkan. Tapi bukannya anak ya? Kan halal tuh jatuh duren. Kalau beli kan 150.000. Genteng kan cuma 20.000 paling. Kalau saran saya justru begini, itu durian dibungkus ke batangnya, itu jatuh, bawa pulang sama kita, dikarungin, ya nggak? Kan nggak jatuh kan jadinya, bener nggak? Kan sudah masuk ke lahan kita kan, halal, enak itu, jangan dibuat pusing itu, masukin karung, diikat pakai tali, matang, ambil, ya. Selesai nggak itu? Saya sampel itu. Nah nanti duriannya kirim ke rumah saya. Nah itu. Bagi-bagi kan saya dapat jatah untuk kasih solusinya. Alhamdulillah. Kalau ibu nggak mau ya kasihin saya aja nanti. Cuma tolong dibungkusin gitu ya. Dibungkusin terus dikasih wadah, dirapiin gitu ya. Saya pokoknya tinggal makan aja. Kalau nggak mau bukan saya minta ya, nggak boleh saya minta-minta. Ustaz mau nanya kalau money changer termasuk riba atau tidak? Money changer ini ya? Oh, tukaran uang ya? Tidak. Kenapa? Kemarin sudah dibalas, sudah dijawab kalau nggak salah. Karena berbeda mata uang. Jadi kalau mata uangnya sama maka riba. Kalau beda mata uang karena dia jualan. Ini saya jual uangnya dengan berbeda mata uang maka boleh diambil untung dan tidak riba. Kalau kita sama-sama rupiah 5.000 yang bagus dibayar dengan 7.000 maka itu riba. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya membuat polisi tidur? Bagus. Bikin polisi tidur. Bagus, Masya Allah ya. Bagus, nanti gak ada yang nilang ya, gak ada yang operasi. Bagaimana hukumnya membuat polisi tidur? Ya, bagus, berarti membuat nyaman polisi. Masya Allah, bagus sekali nih sarannya nih. Mereka gak banyak tugas ini. Hukumnya membuat polisi tidur. Biasanya kalau di jalan itu orang itu berhak dan yang menetapkan adalah pemerintah setempat. Ada lurah, ada kepala desa dan biasanya diwakili dengan RT dan RW. Kami sama di depan pondok karena banyak orang ngebut itu, maka kami izin dulu ke RW. Ya. Itu warga sebagian ada yang protes. Ya saya bilang, udah izin RW kok. Nah, udah enggak bisa ngapa-ngapain. Marahin aja RW-nya saya bilang ya. Jadi izin dulu ya, jangan karena kita punya hajat kemudian kita semaunya juga, apalagi misalnya itu jalan umum bukan jalan kita gitu. Kecuali memang jalannya itu jalan kita ya bebas, mau dirusakin, mau dilubangin bebas.
Mau tanya Ustaz. Ya, ini agak kurang kebaca ya, tapi pakai pakai mata batin kali ya ini sebutnya. Ustaz mau tanya, ini tolong ya kedepannya jangan pakai tulisan sambung ya. Ini dokter kali kerjaannya nih. Ustaz mau tanya, katanya perempuan sebaiknya sholat di rumah walaupun sedang di Mekah atau Madinah. Bagaimana dengan yang sedang melaksanakan umroh? Apakah sholat di hotel subhanallah juga pahala sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram 100.000? Masya Allah. Ya, jadi intinya untuk ibu-ibu, untuk para ummahat, untuk para wanita, kalau berada di Mekah jangan bersedih hati. Kenapa? Selama di tanah haram, pahala 100 kali lipatnya, 100.000 kali lipatnya itu tetap dapat walaupun di hotel. Karena dalil tentang Masjidil Haram itu bukan masjidnya kalau di Mekah. Jadi kita pun kalau salat sunnah di hotel sebagai laki-laki dapat yang 100.000 kali lipat. Paham ya? Kenapa? Karena ketika kalimatnya Masjidil Haram dulu itu Nabi tidak sedang di Masjidil Haram. Jadi tapi mencakup apa? Tanah haram. Beda dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabi itu ada di tanah haram. Dan tanah haram luas di Madinah. Tetapi yang dapat pahala 1.000 kali lipat itu hanya di Masjid Nabawi. Adapun di luar Masjid Nabawi tidak. Makanya kalau ada masjid-masjid yang di luar Masjidil Haram, ada tuh di beberapa jalan, ada di Ajyad, ada di Misfalah. Itu ada masjid, ada musola tuh. Itu dia tetap dapat 100.000 kali lipat. Walaupun beda pahalanya dengan orang yang memang sengaja ke Masjidil Haram. Langkahnya beda, safnya dapat saf pertama beda, jelas ya. Nah, maka ibu-ibu jangan berkecil hati kalau berada di tanah haram, khususnya di Masjidil Haram. Suatu waktu yang harus ditaati suami atau amalan sunnah Ustaz. Contoh suami melarang mengambil makanan yang terjatuh, tapi kita mau amalkan sunnah dengan mengambil di di sup dan dimakan. Mana taati Ustaz? Ya. Baik, saya nggak tahu apakah mengambil tadi masuknya sunnah atau tidak. Tapi intinya ada perintah bahwasanya makanan tidak boleh dibuang. Ya. Nah, maka kalau ambil amannya, nanti aja ambilnya berarti. Ya, tidak di hadapan suami yang nanti akan menyebabkan pertengkaran. Wallahu a'lam bishawab. Dan jangan diyakini ya, belum 5 menit gitu ya. Emang kalau dari 5 menit diambil, Pak. Yang ada udah hilang, Pak, kalau dari 5 menit ya. Ustaz, kapan kita boleh dan tidak boleh menyebut kata qadarullah? Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya. Saya pernah sampaikan kalau nggak salah ya. Qadarullah itu ketika kita bicara nasib atau takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau dengan harapan kita, selama itu tidak hubungannya dengan dosa dan maksiat. Misalnya kehilangan qadarullah, ada yang meninggal qadarullah, kesedihan yang tidak sesuai harapan, yang tidak sesuai dengan cita-cita, daftar ditolak, melamar ditolak, qadarullah. Tapi kalau berbuat dosa, berbuat maksiat, nggak boleh mengatakan qadarullah. Qadarullah, kemarin saya ngelihat perempuan cantik banget, saya pandang aja. Misalnya, qadarullah kemarin saya lihat ustadz ganteng, misalnya, kemudian hati saya jatuh cinta, ya misalnya, ya, maka nggak boleh kita mengatakan apa? Qadarullah, karena menyandarkan keburukan kepada takdir
Allah. Walaupun takdir Allah ada yang baik, ada yang buruk, tapi tidak etika ketika menyalahkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemarin beberapa hari ramai juga ya tentang postingan kajian sunnah tanpa hijab ya. Ini semoga tidak terjadi lagi. Dan ini ada klarifikasi dari panitia. Maka saya ingin selalu menyampaikan, siapapun orangnya yang ingin punya andil dalam dunia dakwah harus dibekali dengan ilmu. Jangan sekadar semangat bikin komunitas dakwah kemudian gak punya pembinanya, hanya sekadar modal uang, sekadar modal punya pemikiran, sekadar punya cita-cita, sekadar punya planning. Jangan. Kalau dia gak punya modal ilmunya, gak punya persiapan, jangan ya. Harus senantiasa kembali kepada arahan-arahan ustaz. Jangan karena apalagi ya sudah gak masalah ya bikin di hotel dan lain sebagainya karena memang terbatas. Tapi harus tahu batasan-batasannya. Dan jangan sampai jadi ustadznya nanti jadi korban gara-gara panitianya yang kurang hati-hati. Allahu a'lam bishawab. Kedua orang tua sudah meninggal dan tidak berwasiat apapun. Kami 7 bersaudara, 4 saudara laki-laki, 3 saudara perempuan. Ada peninggalan rumah beserta isinya. Apa yang harus kami lakukan? Ya, wasiat itu untuk selain ahli waris. Kalau ahli waris dapatnya apa? Warisan. Kalau wasiat itu saya berwasiat untuk tetangga saya, dia berbuat baik sama saya, tolong ya dikasih sebagian dari harta saya. Dikasihkan wasiat. Kalau kepada ahli waris nggak boleh karena dia mendapatkan jatah warisannya saja. Ya, jadi yang dilakukan apa? Bagikan harta warisnya. Wallahu a'lam bishawab. Ketika saya masih SMA, saya pernah bermimpi bertemu Nabi SAW. Masya Allah, kalau benar ya. Dalam mimpi itu saya sedang berada di padang rumput yang luas. Dari jauh ada yang muncul, naik unta, tiba-tiba sudah di dekat di hadapan saya. Saya melihat ke atas tapi saya nggak kuat lihat sinar wajahnya yang terang banget. Saya tunduk dan badannya gemetar. Tapi dalam hati saya berkata bahwa itu Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau berkata, apakah itu benar-benar? Lalu beliau berlalu. Apakah itu benar-benar mimpi saya bertemu Nabi? Tadi saya katakan, ketika SMA itu tahu nggak tanda-tanda Nabi seperti apa? Kalau nggak tahu berarti bukan. Ya. Kalau misalnya setelah dia baca ternyata tanda-tandanya tidak sesuai, maka itu bukan. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau ziarah ke kuburan yang sesuai sunnah itu harusnya bagaimana? Termasuk juga kalau ada kematian. Yang sunnah ziarah ke kubur adalah mendoakan mayit, ya, mendoakan ahli kubur. Sudah datang mendoakan, salam dulu, kemudian mendoakan dan apa? Dan mengingat kematian. Itu saja. Ya. Tidak perlu baca Quran, tidak perlu disirami, tidak perlu menabur bunga. Apalagi sampai minta-minta. Afwan Ustaz, ada salah satu ustaz yang menyampaikan untuk baca Al-Fatihah 41 kali saat maghrib sebelum membaca doa agar anak soleh setiap maghrib. Agar anaknya soleh hanya setiap maghrib maksudnya? Apakah? Kalau udah isya nakal lagi anaknya. Apakah harus 41 kali Ustaz atau boleh berapa kali saja atau bagaimana Ustaz? Sepertinya saya rasa jamaah ini masih umum ya. Jamaah di sini masih umum, masih belum tahu amalan-amalan yang sesuai sunnah. Masih banyak yang awam ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah masih semangat ngaji, masih mau ngaji, alhamdulillah. Masih haus akan ilmu agama, alhamdulillah. Itu tanda insya Allah keberkahan dan kebaikan yang Allah inginkan kepada penanya dan kepada kita semuanya. Ya, siapa yang bertanya tentang agama berarti Allah inginkan kebaikan kepadanya. Siapa yang hadir ilmu agama, majelis agama, berarti Allah inginkan kebaikan kepadanya. Jadi wallahu a'lam bishawab, saya nggak pernah dengar ada sunnah baca 41 kali Al-Fatihah, nggak ada. Ya,
Kalau mau doakan ibu, nggak ada syaratnya. Ibu ikhlaskan, ibu cari waktu, kesempatan, ibu puji Allah, ibu bersalawat, ya kemudian doa langsung, ya Allah solehkan anakku, cukup sudah. Allahumma ja'al waladi minas solihin misalnya, ya Allah jadikan anakku termasuk orang soleh, cukup. Ya, wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya, jika sholat dalam sujud berdoa sebelum berdoa, apakah menyebutkan Asmaul Husna sifat Allah dan bersalawat? Ya, silahkan. Yaitu etika doa berlaku kapanpun. Tapi kalaupun tidak, ya doa tetap berlaku. Tetap, hanya saja memang dengan kita bersalawat, dengan kita memuji-muji Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, doa itu lebih mustajab. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana pandangan agama kita soal oknum penegak hukum yang menganiaya, menindas, menyiksa orang yang melakukan pelanggaran pidana sebelum diadili, dan apalagi juga yang mereka yang tidak bersalah tapi sudah disiksa dan dihukum meski mereka tidak bersalah. Mereka bisa selamat di pengadilan dunia, tapi mereka tidak akan selamat di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang punya wewenang, dia pun harus dibekali dengan takwa kepada Allah. Kalau tidak dibekali dengan ilmu dan takwa kepada Allah, yaitulah dia akan melakukan semena-mena. Ya, maka Allah akan balas. Allah akan balas itu. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam satu hadis yang sahih bahwasanya pertama kali yang akan dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat selain salat, itu urusan ibadah, tentang apa? Urusan darah manusia. Ya, pernah nggak kita melukai, pernah kita menusuk, pernahkah kita menumpahkan, itu akan pertama kali dihisab. Ya, makanya tadi oknum penegak hukum seperti ini, kalau secara hukum di aturan undang-undang nggak boleh kan? Ya, nggak boleh dia tangkap, nggak boleh dia menyakiti, nggak boleh. Tapi kenyataannya mungkin dia kesal atau lain sebagainya, oknum, ya, walaupun mungkin oknumnya banyak juga. Dia akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada teman saya berhubungan dengan suami temannya sendiri, bukan pacaran, bukan istri. Kenapa bisa seperti itu? Ya, manusia, setiap manusia pasti ada sisi gelapnya, ada sisi negatifnya. Dan naudzubillah min dzalik, ya, itu tanda ilmunya tidak bermanfaat. Ibadah kurang, walaupun hijabnya syar'i atau walaupun jenggotan misalnya. Ya, maka terus berdoa kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan, terhindar dari berbagai macam kemungkaran. Solusi apa untuk wanita zaman sekarang yang mendapat laki-laki yang soleh, yang menegakkan syariat, Ustaz? Ya, kalau ingin mendapatkan lelaki yang baik, maka dia pun harus baik, ya. Tapi ingat, niatkan, luruskan niat dan niatkan tetap karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan jodoh. Karena kalau hanya sekadar ingin mendapatkan jodoh, berarti dia tidak ikhlas. Tetapi kalau karena Allah, insya Allah jodoh pun mengikuti yang baik, ya, akan mengikuti dia. Jadi dia harus ikhlas karena Allah dalam merubah penampilannya, dalam merubah amalannya, dalam interaksinya dan hubungannya dengan Allah, dalam zikir, dalam Quran dan lain sebagainya. Maka insya Allah dia pun akan mendapatkan laki-laki yang baik. Oh, ini ada kesaksian, ya. RDAY itu dekat rumah saya, Ustaz. Emang di mana? Di Bogor, ya? Saya nggak tahu itu di mana. Emang parah dia dan warga nggak suka jamaahnya dari luar-luar. Tolong Ustaz beritakan soal ini dengan lantang, karena sudah menyimpang menurut saya. Sampai kelamin wanita digosok-gosok, ya. Ya, nanti insya Allah kita potongkan dan bantu tolong sebarkan, ya. Semoga ditindak, karena ini pelecehan agama juga ini.
Saya nggak tahu orang-orang seperti ini kalau di zaman Umar udah jadi apa, Pak? Kayaknya udah diulek kayaknya, Pak. Dipanggal lehernya sudah. Saya nggak tahu orang-orang seperti ini, Mama Gupron, ya, Makoli, kemudian RDAY dan lain-lain, saya nggak tahu. Nah, kalau di zaman Umar jadikan apa itu? Na'udzubillah min dzalik. Bukankah wanita, nah ini dengarkan para lelaki, bukankah wanita setelah menikah seluruhnya sudah ditanggung suami? Gimana jawabannya para suami? Bukankah wanita setelah menikah seluruhnya sudah ditanggung suami? Betul atau tidak? Enggak, ini laki-laki yang saya tanya. Betul? Ya. Termasuk dosanya? Termasuk dosanya katanya. Karena wanita harus patuh pada suami sebagai balasannya. Jadi dosanya juga ditanggung tuh. Makanya kalau istri bebas melakukan dosa apa aja bebas, nanti suami yang tanggung. Enggak demikian ya. Kalau urusan amalan itu semuanya sesuai dengan masing-masing. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa itu bima kasabat, dia dengan apa yang dilakukan rohinah, dia yang menjaminnya, dia yang bertanggung jawabnya. Ada di dalam surat Al-Muddathir, kullu nafsin bima kasabat rohinah. Baik suami mempertanggungjawabkan dosa dan pahalanya, demikian pula dengan istri. Tapi suami akan dimintai pertanggungjawaban ketika membiarkan istrinya, tidak mengingkari kemungkarannya, membiarkan tidak melakukan ma'rufnya. Demikian istri akan dimintai pertanggungjawabannya ketika tidak menasehati, memberikan masukan kepada suaminya dan membiarkan anak-anaknya. Sama, istri pun akan dimintai pertanggungjawaban. Bolehkah percaya ramalan yang meramal teman saya dan disampaikan ke saya dan ramalannya sesuai keadaan? Subhanallah. Yang bertanya, saya ingin ingatkan, yang bertanya, kalau sudah dalam hati ada kepercayaan, hati-hati bisa kufur kepada Allah. Kalau tadinya penawaran dari temannya diterima, salatnya 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah. Yang bertanya, ya. Tapi kalau sekedar bertanya, bolehkah percaya? Maka langsung jangan percaya. Walaupun apa yang diramalkan sesuai dengan realita terjadi, jangan. Makanya zaman sekarang, sekali lagi, dakwah tentang tauhid lebih dibutuhkan. Dakwah tentang tauhid lebih dibutuhkan. Ya, walaupun pembahasan saya hadis, tapi saya akan terus selipkan tentang tauhid. Dan hati-hati, Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Ya, ini sudah waktunya ya. Untuk pertanyaan yang sisanya saya undur ke pertemuan berikutnya insyaallah. Hati-hati sekarang tontonan sekarang dukun-dukun sudah bikin podcast. Ya, dukun sudah bikin apa? Podcast, karena dikasih panggung di mana-mana dukun. Ada yang tal-bantal, ya. Oh, macam-macam lah. Segala macam. Termasuk tontonan kartun. Hati-hati. Tontonan sinetron. Tontonan drakor, saya nggak tahu gimana isinya. Tapi salah satu tontonan ini, perhatikan. Anak-anak kecil diberikan tontonan meminta kepada selain Allah. Ada bunyi, isinya apa? Semua dapat dikabulkan dengan kantong aja. Ibu-ibu kencang nih. Semua dapat dikabulkan dengan kantong syirik ini, subhanallah. Sadar nggak? Nggak sadar orang, Pak. Semua dikabulkan dengan kantong ajaib. Minta sama siapa? Sama si Dora. Hati-hati ibu yang memberikan tontonan kepada anaknya, tanggung jawab anaknya berbuat syirik, tanggung jawab loh. Hati-hati. Dia percaya, menikmati baling-baling bambu, ya. Ada itu kalimatnya, semua dapat dikabulkan dengan kantong. Yang mengabulkan siapa? Hanya Allah.
pelajaran yang diajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu minta sama Allah. Anak kecil diajarin, minta sama Dora Emen. Ya, itu bahasa Sundanya ya. Apa-apa minta. Oh banyak Pak, banyak. Bukan itu saja. Kemudian ada peri dan lain sebagainya. Jadi hati-hati ya. Sekarang banyak tontonan-tontonan yang menyebabkan orang itu tidak sadar kalau itu perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari agama, yang di luar batas-batasan Islam. Maka kalau kita tidak membekali dan membentengi diri dengan ilmu, dengan iman dan amal soleh, na'udzubillah, kalau kita bisa terperosok masuk dalam jurang tersebut. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Semoga Allah selamatkan kita dan keluarga dari perbuatan dan penyimpangan tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala atas kita semuanya dari duduknya kita di majelis ilmu. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah futur duduk di majelis ilmu. Karena kata Umar bin Khattab, barangkali seseorang dari rumahnya membawa satu gunung dosa, kemudian dia hadir di majelis ilmu, ada ayat, ada ceramah, ada nasihat, ada ujangan yang membuat hatinya takut, kemudian muncul rasa takut kepada Allah yang menyebabkan dosa segunung tadi terhapuskan dengan sebab munculnya rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus hadir di majelis ilmu yang diniatkan agar dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga jalan kita menuju surga Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kelak ketika kita di alam barzakh, baik ketika kita dibangkitkan oleh Allah, baik ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, baik ketika kita dihisab dengan hisab yang ringan, baik ketika kita diberikan kesempatan untuk bertumpung dengan Nabi, meminum dari telaganya Nabi SAW. Dan semoga kita juga dimudahkan ketika kita berjalan di atas jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Semoga kita berjalan dengan cepat dan segera masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang sakit semoga Allah sembuhkan, siapa yang sulit semoga Allah mudahkan, siapa yang belum punya keturunan semoga Allah mudahkan segera memiliki keturunan, dan siapa yang memiliki permasalahan rumah tangga semoga Allah mudahkan dan berikan jalan solusinya. Dan siapapun yang dalam keadaan memiliki hajat, semoga Allah Subhanahu wa taala penuhi hajat-hajatnya yang menopang dia dalam ketaatan dan keberkahan di dunia dan di akhiratnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.